Terus cike bang. Cike, Iya, cike. Itu posisi dalam kamar tuh. iya, bang. Kok masuk ke kamar atas tuh berarti? Iya, bang. Habis itu cike. Sekarang dia bang. Sekarang. Iya bang. Ah. Sekarang dia untuk dan kan. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang penemuan jasad seorang dokter wanita. Mirisnya korban ini ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dengan posisi tangan terikat dan mulut tersumpal kain. Siapakah dokter wanita ini dan siapa pelaku dari pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Awal kisah dan kasus ini, gua ingin mengajak kalian berkenalan dengan sosok dari korban itu sendiri. Yang diketahui korban ini merupakan seorang dokter bernama Santi Astuti, seorang dokter umum yang bertugas di Puskesmas Uring, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Semasa hidupnya, Dokter Santi dikenal memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat setempat, khususnya dalam bidang kesehatan. Dokter Santi pun merupakan seorang janda yang telah memiliki satu orang anak, yang kini sang anak sedang menempuh pendidikan di Banda Aceh. Diketahui, korban pun telah lama menjadi seorang janda dan merupakan mantan ibu bayangkari dan tinggal sendirian di rumah mewah peninggalan orang tuanya yang berada di Desa Raklunung, Kecamatan Blangkejeren. Selain bekerja di puskesmas, Dokter Santi ini pun membuka praktek di rumahnya. Namun, tidak ada yang menyangka sosok dokter cantik ini pun mendadak menjadi perhatian publik lantaran ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan telah membusuk, tangan terikat kabel listrik ke belakang, mulut disumpal kain berwarna hitam berupa jilbab, serta terdapat adanya luka senjata tajam pada pinggang sebelah kiri. Penemuan ini bermula di saat Hari Raya Idul Fitri pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026 jam 10.55 menit. Pada saat itu, datanglah seorang pria bernama Norman, adik kandung dari Dokter Santi. Dia datang untuk berkunjung ke rumahnya dalam rangka bersilaturahmi. Saat tiba di rumah, Norman tidak menemukan kakaknya dan pintu belakang rumah terbuka sedikit. Lalu Norman mencoba memanggil sang kakak. Meski dipanggil berulang-ulang kali, Dokter Santi, kakaknya, tidak merespon. Norman masuk ke dalam rumah dan mencari di lantai bawah, namun tidak menemukannya. Norman pun naik ke lantai 2, yang dimana kamar dari Dokter Santi. Setelah naik ke lantai 2, Norman mencium aroma tidak sedap yang berasal dari dalam kamar. Saat didekati pintu kamar dalam kondisi terkunci dari luar dan kuncinya pun masih tergantung. Setelah membuka kamar, Norman pun sangat terkejut dan menemukan kakaknya Dokter Santi di atas tempat tidurnya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Norman pun segera berlari meminta tolong dan melaporkan kejadian ini pada Polres Gayo Lues. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta evakuasi jasad korban menuju rumah sakit RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues untuk keperluan visum serta otopsi. Sementara itu, menurut Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo melalui Kasat Reskrim Ibtu Abidinsyah SH, jika korban ini diduga menjadi korban tindakan pidana pencurian disertai dengan kekerasan. Dugaan itu diperkuat lantaran ada beberapa barang pribadi milik korban yang hilang, seperti sepeda motor, laptop, dan perhiasan. Selain itu, diperkirakan waktu kematiannya yakni sekitar 10 hari. Kematian dari Dokter Santi Astuti ini menjadi perhatian khusus pihak kepolisian. Terlebih korban ini merupakan tenaga medis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan polisi pun berkomitmen akan mengusut kasusnya hingga tuntas, serta bakal mengupdate kasusnya 2 kali 24 jam setelah penemuan jasad korban. Berdasarkan dari keterangan saksi, jika Dokter Santi ini terakhir kalinya terlihat pada tanggal 28 Februari 2006, yang dimana Dokter Santi menghadiri acara buka bersama di Cafe Hotel Logon, Desa Kampung Jawa, Kota Blangkejeren, bersama dengan rekan-rekan satu angkatannya. Namun setelah acara itu, teman-temannya pun tidak pernah berkomunikasi dengannya
Karena menyangka jika Dokter Santi ini sudah kembali ke tempatnya bertugas di Puskesmas Kecamatan Pining, teman-teman korban pun sangat kehilangan lantaran setelah Hari Raya Idul Fitri, mereka sudah merencanakan untuk mengadakan acara reuni. Namun rencana itu pun gagal setelah Dokter Santi ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Cuaca ini kan Jujur halo Hai Dewi, ini hari ini kita bukber bersama teman-teman SMP, SMA. Mati biru, Iping dong, Pinky hari ini ya. Berselang 2 hari berikutnya, tepat pada hari Selasa 24 Maret 2026, pihak kepolisian menepati janjinya. Polisi berhasil menangkap seorang pria berinisial FA, kelahiran 1995. Pria itu ditangkap dengan posisi tangan yang diborgol. Mirisnya, pelaku pembunuhan ini diketahui merupakan tetangga korban. Penangkapan ini pun membuat keluarga lega, dan sejak awal dari penemuan jasad korban, keluarga pun sudah mencurigai pelaku adalah FA. Lantaran pelaku ini bukan hanya tetangga saja, tetapi masih ada hubungan kekerabatan dengan korban. Kenapa kau bunuh? Gila Bang. Hah? Gila Bang. Gila. Itu kayak Bang. Cike. Itu posisi dalam kamar tuh. Iya Bang. Kau masuk ke kamar atas tuh berarti? Iya Bang. Terus darah yang di perut tuh kau tusuk? Enggak Bang. Jadi? Enggak ada apa-apa kan kulit Bang. Jadi? Bawa pisau aku memang di pinggang Bang. Ada kau tusuk, jujur. Enggak ada, aku tusuk jujur sumpah ya Allah Bang. Ya udah. Seperti yang kalian dengar, pengakuan pelaku pada saat diinterogasi oleh polisi, pelaku mengaku hilaf saat melakukan pembunuhan itu. Pelaku ini masuk ke dalam rumah korban pada saat waktu sahur sekitar jam 4 subuh dengan cara mencongkel jendela rumah korban. Setelah masuk, pelaku pun mulai mencari barang-barang berharga milik korban, lalu naik ke lantai 2 rumah korban. Saat mau masuk ke dalam kamar di lantai 2 itu, tiba-tiba korden pintu kamar ini berbunyi yang membuat korban pun terbangun dari tidurnya. Pelaku yang mendapati korban bangun sontak menjadi panik lantaran korban ini berteriak histeris. Pelaku pun langsung menyergap korban dengan menggenggam lehernya. Kuatnya genggaman itu membuat nafas korban pun tersengal-sengal. Lalu pelaku memasukkan kain ke dalam mulut korban hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawa di atas kasurnya. Setelah melakukan pembunuhan itu, pelaku pergi dari rumah korban dengan membawa motor milik korban. Pasca dari kejadian itu, pelaku ini melarikan diri ke Kota Cane, Aceh Tenggara. Beberapa hari di sana, pelaku pun memutuskan untuk pulang lagi ke Gayo Lues. Pelaku kembali memantau rumah korban. Setelah merasa aman dan tidak ada yang mengetahui pembunuhan itu, pelaku pun kembali lagi ke rumah korban, tetapi tidak masuk ke dalam rumah. Pelaku hanya masuk ke klinik milik korban saja. Lalu di dalam klinik, pelaku mengambil laptop milik korban dan pergi lagi meninggalkan rumah korban. Pelaku mengaku dalam melakukan pembunuhan itu hanya sendirian. Sementara pelaku ini mengaku tidak menikam korban, meski saat aksinya itu pelaku sedang membawa pisau di pinggangnya. Sementara untuk motifnya itu sendiri, yakni masalah ekonomi. Kenapa kau bunuh? Gila Bang. Hah? Gila Bang. Gila. Kau bunuh dengan cara gimana? Kau pertama masuk dalam rumah gimana? Congkel Bang. Congkel. Pakai obeng. Iya. Obeng itu mana? Di Cane. Jane. Iya. Kau buang jane. Ada kau simpan kah? Ada. Oh, udah. Bang jangan Iya, aku janji. Udah. Berarti kau bunuh malam apa tuh? Malam apa siang? pagi tu. Pagi. Pagi jam berapa? Jangan nak tahu. Sekitar jam 4 jam 5. Kau masuk jam berapa masuk rumah tuh? Sahur. Ada kawanmu lain? Jujur aja. Sendiri. Sendiri kok. Jadi setelah kau bunuh baru kau ambil barang. Ya. Cerita lu kronologis. Aku mau dengar dari kau aja. Ceritakan nggak apa? Masuk aku ke jendela Bang. Naik aku ke atas Bang. Mau masuk aku ke ruangannya itu. Terakhir masuk ke dapur Bang. Pintu kamar ketutup masih Bang. Ketutup. Enggak tahu kenapa kalian masuk ketutup. Terbuka segini lah paling Bang.
Rupanya bukan gorden, apa namanya, pintu dapur tuh bang. Kalau kena sama kita bunyi ya, ring 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 ring. Oh ya, yang bergantung. Iya bang. Nah, terus bangun Bukan dia. gorden, bang, itulah bangun dia bang. Bangun dia, Iya, dilihat aku. iya bang. Dilihat langsung aja kok. Iya bang. Ah, terus Teriak dia bang. teriak. Terus Jangan teriak, dia bilang. mm Tambah kuat dia teriak bang. Ah, Terus itu kayak bang. cekek. Iya bang. Cekek. Itu posisi dalam kamar tuh. Iya bang. Kok masuk ke kamar atas tuh berarti? Iya bang. Terus darah yang di perut tuh kau tusuk. Enggak bang. Jadi Enggak ada apa-apa kan pun itu bang. jadi Bawa pisau aku memang di pinggang bang. ada kau tusuk Enggak jujur. ada, aku tusuk jujur sumpah ya Allah bang. Ya udah. Terus Nggak ada habis kau tusuk, cekek. Bang. Habis itu cekek. Sekarang dia bang. Sekarat. Iya bang. Ah. Sekarang dia tutup mulutnya nih kan. Hmm. Tutup hidungnya bang. Hmm. Udah lama bang. Emang udah nggak bergerak lagi bibir itu bang kan. Hmm. Terus Terus pastikan dia meninggal. pas dia meninggal, Hmm. baru aku geledah bang kamar yang di Untuk apa kau geledah kabar main? lihatmu kabur bang. Dan mau kabur ataupun biar pengalihan. Iya. Ya, semua kamar. Kan? Iya bang. Kamar bawah sebelum ke atas itu bang. Hmm. Jadi begitu udah meninggal, kau pastikan dia meninggal, kau tutup pakai selimut. Enggak, memang sengaja tutup bang. Ini kan aja bang. Terus balik, pulang kau nggak? Jam berapa kau keluar dari rumah tuh? Udah terang bang. Udah terang. Iya bang. Udah kau pastikan dia meninggal nih. Iya bang. Besoknya kau ada balik lagi ke rumah tuh? Pulangan dari Cani aku ada bang. Masuk lagi rumah tuh? Nggak masuk rumah tuh bang. Jadi? Maksudnya ke lingkungan rumah tuh cuma ngambil laptop di klinik tuh bang. Oh, laptop di klinik kereta tuh kapan kau ambil? Pas kejadian bang. Pas hari kejadian. Iya, Bang. Siang kau pak? Siang apa pagi? Pagi bang, udah terang bang. Oke. Dah, pastikan kau nggak akan. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Bakal ada fakta dan bukti yang baru akan terungkap. Dan polisi pun sedang mendalami kebenaran dari pengakuan pelaku ini. Guys, mari kita doakan semoga korban ini diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya serta mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?